Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rona Nurdila Taslima Harahap. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pengamatan dan kritisi karya ilmiah skripsi. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian skripsi dan karakteristik skripsi. Yang pertama itu pengertian skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan orang Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian, skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perguruan tinggi. Skripsi ini ditulis mahasiswa berdasarkan konsentrasi keilmuan yang mereka pelajari berbagai tugas akhir menuntaskan program sarjana strata 1 atau sering disebut dengan S1. Kemudian, saya akan menjelaskan karakteristik skripsi. Dalam karakteristik skripsi ini ada terbagi dari 6 bagian. Yang pertama, skripsi merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitian. Jadi, skripsi ini mempunyai metode-metode ilmiah dalam penelitian. Terus yang kedua, laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Jadi, skripsi ini dalam laporan tertulis yang mana aspeknya itu dalam kehidupan masyarakat ataupun makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Maksud dari ini, penelitian harus berdasarkan fenomena dalam masyarakat dan penelitian-penelitian yang akan dilakukan ini dilaksanakan pada sebelumnya. Kemudian yang keempat, dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditunjukkan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan. Si penulis skripsi ini harus bisa mengeksplorasi dan memecahkan masalah pendidikan. Kemudian yang kelima, dalam pendidikan non-pendidikan atau sering disebut dengan non-dik, karya ilmiah ini ditunjukkan untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Maksud dari ini, dalam bidang non-dik, karya ilmiah ini tunjukkan pemecahan masalah sesuai dengan jurusan yang diambil oleh mahasiswa non-dik ini. Kemudian, yang keenam, tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Jadi maksudnya itu dalam skripsi ini, dalam penulisan skripsi ini ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berdasarkan hasil observasi lapangan. Jadi kita harus menelitinya dulu, langsung terjun ke lapangan. Kemudian akan dipresentasikan oleh kawan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rona Nurdila Taslima Harahap. Itu yang ketiga adalah langkah-langkah penulisan skripsi. Langkah-langkah penulisan skripsi dalam penelitian kuantitatif pada umumnya bersifat kompleks. Isi laporan mulai dari kajian terhadap berbagai teori yang bersifat substansi dan mendasar kepada hal-hal yang bersifat operasional teknis. Berikut beberapa langkah-langkah penulisan karya ilmiah dalam hasil penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada bagian awal. Di bagian awal ini terdapat halaman sampul luar yang memuat judul skripsi, logo universitas, nama lengkap, dan nomor induk mahasiswa, serta identitas institusi secara berurutan. Kemudian ada halaman judul. Halaman judul kurang lebih sama dengan sampul luar, hanya saja halaman judul dicetak dalam kertas putih biasa, bukan hardcover seperti halaman sampul luar. Kemudian ada surat pernyataan keaslian penelitian. Berisi pernyataan bahwa peneliti yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitiannya sendiri tanpa adanya upaya penciplakan atau pemalsuan dan manipulasi data. Kemudian ada halaman persetujuan. Disebut sebagai surat pengantar dari
dosen pembimbing kepada dekan yang menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi persyaratan diuji dalam sidangnya nanti. Kemudian yang terakhir ada halaman pengesahan, yaitu berisi tanggal pelaksanaan ujian, nama peneliti, juga tanda tangan ketua program studi dan dewan penguji. Yang kedua itu ada daftar isi, yang ketiga itu ada daftar tabel, yang keempat ada daftar gambar, dan yang kelima ada daftar lampiran, dan yang keenam itu ada abstrak. Bagian ini berisi intisari dari penelitian yang dibuat. Yang ketujuh itu ada bagian utama, dan yang kedelapan itu ada pendahuluan. Bagian-bagian yang harus ada pada bab pendahuluan ini adalah yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat teori landasan, yang kelima berisi daftar teori apa saja yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah. Dan yang kesembilan itu ada persiapan. Bagian ini memuat tentang segala informasi mengenai persiapan penelitian, mulai dari persiapan administrasi sampai persiapan modul. Demikian presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Kiki Kusnita Siregar. Kelebihan skripsi. Adapun kelebihan skripsi adalah ia menggunakan metode kuantitatif. Metode ini diperlukan untuk membedakan dengan opini orang awam. Metode ini juga dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada peneliti lain ingin menambahkan konsep keilmuan lain terhadap hasil riset yang sudah ia lakukan. Adapun pembagian kelebihan dari metode kuantitatif adalah: pertama, dia bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Kedua, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. Dan ketiga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Tiga, mampu memanfaatkan teori yang ada. Dan keempat, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambahan tersendiri. Penelitian kuantitatif ini berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif menggunakan deskripsi verbal sebagai alat penelitiannya. Kelebihan dari metode kualitatif yaitu memiliki deskripsi dan interpretasi, dan informan dapat diteliti secara mendalam, mempunyai landasan teori yang sesuai fakta penelitian, lebih bertemu langsung, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek. Adapun kelemahan dari skripsi adalah adanya kekurangan yang terdapat pada karya ilmiah yang akan diperoleh oleh para peneliti. Ada dua kelemahan dengan menggunakan metode kualitatif, seperti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas untuk penelitiannya juga kecil. Kelemahan dari metode penelitian kuantitatif adalah pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Penelitian tidak subjektif, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Skripsi yang kami amati banyak sekali kelemahan dalam penulisannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengisian angket telah banyak dilakukan dan kurang kreatif karena masih memberikan secara langsung kepada siswa dan banyak memakan waktu, karena sekarang adalah zaman di mana komputer telah berkembang pesat. Jadi, mengapa pengisian anketnya tidak dibuat secara online? Karena lebih efektif baik itu dari segi waktu maupun segi yang lainnya, seperti kita tidak perlu lagi untuk mencetak anketnya. Dalam penulisan skripsi banyak sekali titik dan koma yang tidak beraturan. Dalam pelaksanaan penelitian tidak dijelaskan kelas apa yang dimasuki atau jurusan apa yang diteliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.